Teman-teman, selamat sore. Nanti kalau saya bilang ibu mahasiswa, ibu mahasiswa gitu, tangannya di kepala diangkat ke atas ya. Ibu mahasiswa. Hidup! Ibu mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita kenal kata saya kan, jadi izin memperkenalkan dulu. Nama saya Daniel Pembangunan, panggilannya Daniel. Karena sekarang di kelas 3 dan sekarang aktif di kepengurusan BM. Nah, saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian untuk sedikit bercerita bagaimana adanya suatu persoalan yang tidak terlalu rumit atau tidak terlalu sulit, yang sangat mudah sesuatu untuk melakukannya. Jadi apa itu? Nah, topiknya langsung saja adalah tentang kebersihan. Mungkin teman-teman semua sudah sering dengar slogan yang dari sekolah dasar sampai sekarang yang menyebutkan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita mewujudkannya dalam keseharian kita? Sudahkah kita berdayakan bersih di lingkungan kita, di lingkungan kampus kita? Nah, saya di sini tidak menyoroti secara luas lingkungan kampus ini. Saya menyoroti yang ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu di kelas. Nah, ada teman-teman yang bisa memberi penilaian terhadap mahasiswa tentang bagaimana kebersihan di kelas itu, apakah sudah terwujud ataukah masih saja kelihatan tidak estetika, tidak bersih di kelas. Ada yang mau memberi pendapat? Tidak, silakan. Saya harus bisa berdiri mas? Bisa berdiri. Saya mau pendapat. Menurut saya kebersihan di kelas ini masih jauh dari kata baik. Kita lihat aja biasanya kalau habis pas kita masuk kelas atau kalau kita habis meninggalkan ruang kelas itu lihat aja di kolong-kolongnya masih banyak yang kotor. Apalagi di atasnya juga banyak yang kotor. Mungkin bisa dibantu untuk untuk tidaknya menyadarkan mahasiswa STAN ini untuk membuang sampah. Terima kasih mas. Jadi di sini memang kita jangan lupa menggunakan fasilitas yang ada. Kita bisa nyaman belajar di kampus kita yang tercinta ini, di kelas kita tanpa ada kekurangan suatu. Kita bisa memakai semua fasilitas yang ada. Namun ada satu hal yang kita tinggalkan saat kita beranjak pulang dari kelas kita. Apa itu? Sampah. Jadi saya beberapa hari yang lalu sudah survei di kelas kami, bahkan di kelas lain yang sudah kosong tapi baru saja ditinggalkan oleh kelas, maksudnya ditinggalkan oleh mahasiswa-mahasiswinya gitu kan. Dan saya lihat permasalahan itu sama. Sampah-sampah itu sebenarnya tidak bertebaran di lantai, tapi ada yang bisa nebak di mana? Di laci. Jadi mungkin teman-teman semua pasti udah tahu kan apa sih fungsi laci itu. Laci itu apa sih fungsinya? Simpelnya kan fungsi laci itu kan, iya benar. Jadi makasih Bu. Sebenarnya kan fungsi laci itu adalah untuk menyimpan alat tulis atau buku atau hal-hal yang berkaitan dengan menunjang pada saat kita punya. Benar bukan ya kan? Jadi tapi kenapa pertanyaannya, kenapa mahasiswa-mahasiswi masih saja yang katanya intelektualnya tinggi masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya? Nah, saya di sini ingin mengubah itu. Maksudnya fungsi yang sebenarnya itu seakan-akan berubah fungsi dikarenakan ketidaktahuan atau enggan membuang sampah atau cuek atau apapun itu yang memang membuat dalam pribadinya sendiri tidak mau buang sampah pada tempatnya. Padahal jelas-jelas di sekeluarnya kita dari ruang ini sudah tersedia tempat sampah di depan. Nah, jangan berpikir, ada beberapa orang berpikir bahwa itu bukan sampah saya, itu sepeninggal sampah orang lain. Saya di sini bilang, jangan kita berpikir seperti itu. Jadi kita memang di sini pada dasarnya bukan untuk mengurusi hal demikian. Kita datang ke sini untuk berjuang, untuk menuntut ilmu,
untuk nanti siap pada nanti satu dari sudah kita siap ditempatkan di seluruh Indonesia seperti itu. Namun sebagai seorang yang nantinya akan bekerja, kita juga patut melihat estetika. Kita harus melihat juga yang namanya kebersihan. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya seperti itu? Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari satu orang, dua orang, dan hal-hal seperti ini bisa bergerak menginspirasi orang lain seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini patutlah kita kembangkan, kita pertahankan, dan tunjukkan sama orang lain. Kalau dari kita bisa menginspirasi orang lain. Jadi teman-teman gak usah berpanjang lebar lagi, sudah seharusnya kita memang menjaga kebersihan dan peduli pada lingkungan kita. Nah, pada akhirnya marilah kita budayakan kebersihan, kita budayakan yang baik. Saya punya program, sebenarnya ini simpel sih, program itu 30 detik peka kebersihan. Gimana sih caranya 30 detik peka kebersihan? Jadi 30 detik ini 10 detik setelah saya bosan mengatakan salam terus kita diperbolehkan pulang, kita 30 detik kita gunakan 10 detik untuk mengambil sampah-sampah yang ada di laci, 10 detik mengambil sampah yang ada di laci, dan 20 detik untuk keluar dari kelas dan membuang itu pada tempatnya. Bisa, mungkin ya. 10 detik untuk mengambil dan 20 detik untuk keluar buang pada tempatnya. Nah, program ini janganlah menjadi sebuah wacana gitu. Jadi hari ini maunya dari kedua kelas dan juga wakil dan semua teman-teman yang saya kasihi, semoga bisa menginspirasi yang lain. Hal seperti ini pasti memang menginspirasi orang lain. Satu sisi, bila mana kita melakukan hal ini, kita juga secara tidak langsung ataupun langsung membantu petugas kebersihan atau OB, karena kita juga melakukan kebaikan yang mungkin mereka tidak menduga seperti itu. Kebaikan yang kita tanam, maka yang lebih baik lagi akan kita tuai. Nah, mungkin awalnya kita pasti merasa cuek atau enggan atau apa sih, ngapain sih kayak gini, ada yang ngurus kok. Tapi kalau kita melakukan sekali dua kali dan kita biasakan, mungkin hal-hal seperti ini pasti dilihat orang dan bisa melakukannya hari demi hari seperti itu. Nah, jadi budayakan kebersihan di lingkungan kampus, terutama di kelas, apalagi yang LRT. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jadi terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Oke, perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Andika Kusmaji. Saya ingin bertanya bagaimana cara Anda merealisasikan cara Anda tadi ke kelas Anda. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya itu sudah berbicara langsung kepada ketua kelas saya mengenai tadi rencana saya membuat program 10 detik sebelum pulang ke tempat masing-masing, yaitu 10 detik tadi untuk mengambil sampah yang ada dalam laci dan 20 detik untuk membuangnya keluar. Nah, 30 detik yang dibutuhkan ini kan terlalu sedikit ya. Kalau kita pikir-pikir 30 detik itu kan terlalu sulit untuk dilaksanakan. Jadi kayaknya kita juga ACC udah setuju, dan mungkin besok kita akan mulai melaksanakan. Nah, seperti itu. Yang lain ada satu? Oh, silakan. Saya mau ngasih saran aja ya. Bisa diri mas, bisa diri. Saya mau ngasih saran aja kalau misalnya andaikan kebersihan itu ya, itu kan masing-masing kesadaran. Jadi yang perlu dilakukan itu memberikan kesadaran bagi teman-teman biar mereka nggak melakukan kotoran seperti yang sudah ada. Masih ada saran lain? Dari saya satu orang. Udah oke. Saya rasa cukup sekian dari pemaparan saya tadi. Bagaimana ada kata-kata saya yang salah dan perlu bergerak, mohon dimaafkan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!